Melbourne itu ketika dia nggak bisa ngejar Leclerc, udahlah, aku DNF aja biar startku masih bagus gitu. Soalnya first drivernya sudah tuntas ya, maksudnya Iya, udah kayak halo, siapa lagi first drivernya gitu kalau iya, bukan Max. iya. Kalau season lalu, Max itu butuh lebih dari perfect untuk mengalahkan Lewis untuk mendapatkan gelar juara dunia. Nah, kali ini giliran Leclerc juga butuh perform lebih dari sempurna. Ini tahun depan kita harus minta maaf lagi nih, Cak. Kayaknya 60% di mobilnya sih, guys. Sorry banget nih. Perez bisa menunjukkan kapabilitasnya untuk bisa menjadi second driver dan dia cukup realistis. Setuju. Dia udah berumur dan mau ngapain sih mau ngejar nih gelar juara dunia? Nggak bakal gitu. Dek Charles. Tapi kalau you mau menang, you harus bisa lebih lebih konsisten. Charles sendiri maupun timnya crack secara mentally itu aku yakin Max bakalan dapat juara dunia yang keduanya. No, Mikey, no, no. I am stupid. Ya apa ya? Yeah, shut up. Get you my number. Oke, sobat sembalap dimanapun kalian berada. Kali ini aku, Mas Gor, Dan aku Cak Nu. kita mau ngebahas lebih dalam nih tentang Leclerc dan Verstappen, kedua pembalap yang jadi kontender berat untuk juara dunia di musim ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama kami dari Sembalap F1 ingin mengucapkan Minal minal aizin wal faizin. aidin faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Sembalap mau mengucapkan selamat bagi teman-teman yang merayakan dan kami juga mau meminta maaf apabila selama ini kami melakukan kesalahan disengaja maupun tidak disengaja, terutama buat tim LH. Karena kami juga berharap sebenarnya dia bisa memperbaiki performanya ya, Cak ya. Ya, ya paling nggak adalah perbaikan dikit aja, dikit aja. Sedikit aja. Bisa podium, oke lah ya Iya, kayak. bisa Kemarin udah podium sempat lagi ya. podium. Iya. Tiga Podium aja udah, Bang. dan podium yang nggak bukan gesek-gesek voucher ya, Mas ya. Yang benar-benar skill. Iya. Aduh, kita baru mulai langsung nyinggung lagi nih, Kak. Waduh. Gak Padahal apa-apa, harusnya tahun depan episode kita mohon maaf lagi tahun depan. iya. Dan padahal episode ini harusnya buat Charles dan Max ya. Tapi kita senggol dikit lah Sir Lewis itu. Iya, nggak apa. Ayo, Sir Lewis bisa. Pasti bisa. Yang penting yakin. Iya. Hashtag still we rise. Still we rise. Oke, jadi pertama kita enaknya mau bahas siapa dulu nih, Cak? Dari Leclerc atau Verstappen sebagai juara bertahan? Ya kalau kita ngomongin dua pembalap ini lebih enaknya kalau kita ngomongin yang di puncak klasemen dulu sih, Mas. Oke, gitu ya. Berarti so far, Iya, so far so far, so sampai far. video ini dibuat, pemimpin klasemennya adalah Charles Leclerc. Yes. Jadi kita ulas singkat ya. Charles Leclerc kelahiran di Monaco pada tahun 97, tepatnya di 16 Oktober. Karirnya di dunia Formula pertama kali itu di tahun 2014, Formula 2. Nah, di situ dia ketemu sama Nick De Vries. Dan di situ juga dia posisinya masih jadi runner up. Tapi tidak apa-apa, karena walaupun runner up, dia langsung naik ke GP3 di 2015. Nah, di sini dia bisa menunjukkan skill-nya nih, karena gabung di 2015, habis itu di 2016 dia keluar sebagai pemenang. 2016 menang di GP3, dia lanjut ke Formula 2. Dan di situ juga lagi-lagi Leclerc langsung memenangi kejuaraan di musim debutnya. Nah, yang menarik sebenarnya dari 2016 tuh dia sudah dikontrak ya sama Ferrari Driver Academy dan dia langsung jadi test driver untuk Haas. Jadi sebenarnya pertama kali ketemu mobil F1 adalah di tahun 2016 buat si Leclerc itu. Tapi waktu itu dia masih sama Haas.
Nah, ini dia. Berarti usianya waktu itu 2016 berapa ya, Cak ya? Yang jelas masih 2016 tuh 17 tahun kalau nggak salah. ya 17 tahun dia udah megang mobil F1 ya. Nah, di bagian ini agak-agak mirip sama Max, tapi Max agak sedikit lebih istimewa. Nah, setelah dari jadi test drivernya Haas, kemudian di 2017 dia juga bisa langsung juara di F2, di 2018 naik kasta lagi ke Formula One. Tapi nggak langsung sama Ferrari, Cak. Pertama kali dia bergabung dengan tim Sauber. Waktu itu masih Sauber Alfa Romeo, belum Belum murni Alfa di take Romeo over kayak sama. sekarang ya, iya. Yes. Nah, ini perjalanan karirnya di Alfa Romeo ini menarik juga karena sebagai seorang rookie dia disandingkan dengan Marcus Ericsson yang waktu itu notabene udah lebih senior daripada Charles Leclerc ya. Yes. Tapi dia langsung bisa mendapatkan 39 poin dibandingkan oleh Marcus Ericsson yang hanya meraih 9 poin waktu itu. Jadi bisa dibilang memang skillnya Charles Leclerc udah terlihat sejak pertama kali dia masuk di F1 ya. Termasuk menjadi pencetak poin terbanyak buat Alfa Romeo karena kalau tahun-tahun sebelumnya Alfa Romeo itu di posisi bontot, Alfa Romeo Sauber, di tahun 2018 akhirnya mereka bisa finish di posisi 8 klasemen konstruktor. Yeah. Salah satunya karena sumbangan poin yang banyak dari Charles Leclerc ya. Bahkan di 5 race terakhir, terutama di 3 race ya. 3 race terakhir dia bisa konsisten finish poin di posisi 7. Yang mana kalau dilihat lagi di musim itu, mobil Alfa Romeo ya bisa dibilang banyak yang beranggapan tidak pantas sebenarnya untuk berada di top 10, tapi somehow dia bisa membawa mobil Alfa Romeo Sauber sampai ke posisi poin gitu. Karena karirnya moncer, dia langsung diwisuda sama Ferrari dan disandingkan dengan Sebastian Vettel untuk musim 2019. Yes. Waktu itu sebenarnya cukup banyak pro kontra tuh, Cak. Karena Kimi Raikkonen sebenarnya performanya bagus di 2018 dan banyak orang yang menganggap apa nggak kecepatan bagi Leclerc untuk naik ke Ferrari, sementara Kimi Raikkonen dirasa masih prima, tapi mungkin Kimi juga sudah merasa cukup di Ferrari ya, jadi mereka bisa dibilang tukeran sebenarnya. Charles ke Ferrari, Kimi Raikkonen kembali ke Sauber, tim pertama Kimi ketika masuk Formula One gitu. Nah, di 2019 ini dia banyak highlight penting ya di karirnya Charles Leclerc. Dia bisa dapat 7 pole di musim pertamanya bareng Ferrari. Perlu kita ingat juga ada sedikit note nih ya, mesin Ferrari di 2019 kan. Aduh, udahlah Kemudian, itu time skip aja itu mah kalau kayak di anime itu time skip 2 tahun gitu. iya, ya dianggap ilegal. Entah ilegal apa enggak, yang jelas mesinnya di-ban. Iya. Nah, tapi tetap tidak menutup prestasinya Leclerc di 2019. Dia berhasil meraih 7 pole. Kemudian salah satu highlight-nya juga adalah dia bisa memenangi race pertamanya di Belgium. Bentar Mas, sorry. Tak nutup pintu Oke. dulu. Tadi ada tikus. Oke. Sorry Mas Gur, tadi ada gangguan teknis sebentar. Yuk dilanjut, boleh. Alright, kita lanjut lagi. Jadi di 2019 dia bisa meraih kemenangan pertamanya di Formula One, waktu itu di Belgium. Setelah dia agak sedikit sentimental mungkin kemenangannya waktu itu karena di F2 ada kecelakaan yang fatal yang menimpa ternyata temannya Charles Leclerc juga ya, dan sebenarnya teman-teman dari banyak driver di grid F1 waktu itu karena Hubert korban di kecelakaan waktu F2 itu
teman seangkatan lah istilah, teman seangkatan sama Leclerc, terus Pierre Gasly juga. Dan Albon untuk juga nggak sih? betul, Hmm. mereka ya seangkatan ya, cuman mereka duluan ke F1 waktu itu Huber masih di F2. Nah, kemenangannya di Belgium diulangin lagi di Italia. Di Monza ya waktu itu kalau nggak salah ya Mas ya. Mana ya? Bentar, Cak. Ini sekarang gantian saya ada kesalahan teknis. Nah, mumpung Mas Gor lagi ada kesalahan teknis nih, aku mau Iya. iklan dulu. Di atas nih kan teman-teman sobat Sembala bisa lihat ada Polyflex Project. Nah, kali ini aku udah memakai kaosnya. 3-3 Weh. Max Verstappen walaupun sekarang udah ganti nomor 1 tapi tetap 3-3 nomor utama dia. Jadi ini adalah kaos yang dibikin di Polyflex Project, di endorse oleh Polyflex Project dan hasilnya jelas. Nih bisa dilihat alusnya. Belakang juga ada nih. Yuhu. Weh. Gitu Mungkin guys. bisa diceritain sedikit dulu, Cak. Apa itu Yohe Yoho? Jadi Verstappen ini kan fanbase-nya senegara ya. Ya udah, se-Belanda itu kan satu-satunya di grid F1 saat ini. Andai kata Nick de Vries masuk ya pasti akan kebagi dua istilahnya mungkin fansnya di Belanda, tapi ya terus kemudian ada salah satu band pop EDM di Belanda yang terus bikin lagu Yohe Yoho Supermax gitu. Gimana Mas Gor? Udah disiapkan? Ya, sudah, Cak. Nah, Yes. ya, ini adalah salah satu highlight yang mungkin sampai sekarang masih jadi hal yang paling berkenang banget ya di karirnya Leclerc, karena dia sebagai driver Ferrari bisa menang di musim pertamanya bareng Ferrari di Monza. Yang mana bisa dibilang itu adalah tanah suci buat Ferrari ya. Ya. Jadi ini juga sekaligus mengulangi hal yang dilakukan oleh Fernando Alonso. Jadi sempat ada gap 9 tahun tuh, Cak, sebelum ada driver Ferrari lagi yang bisa naik ke podium teratas di Monza. Hal ini ya pasti secara nggak langsung bikin para tifosi itu kayak lebih sayang ke Leclerc gitu. Karena Vettel juga selama bareng Ferrari belum pernah menang di Monza. Ya. Leclerc langsung menang di Monza, jadi ya pasti lebih agak sedikit lebih sayang gitu. Nah, sayangnya di musim pertamanya bareng Ferrari ini kita baru sedikit ngelihat ada kelemahan di talentnya Leclerc ya. Bisa dibilang memang si Charles Leclerc itu cepat. Terbukti dari raihan pole-nya yang oke di 2019. Tapi di sisi lain, ia sering melakukan kesalahan sebenarnya di 2019 itu. Terutama di sesi-sesi selain race utama ya. Kayak di FP1, FP2, terus salah satu yang kemudian terkenal dan jadi meme, yaitu ketika di Baku, di Q2 dia nabrak wall. Itu juga jadi soundbite bumper kita kali, Mas. I am stupid ya kan. Karena dengan kemampuan Ferrari di 2019 ya, again terlepas dari segala kontroversi, harusnya dia bisa dapat hasil yang lebih baik, tapi akhirnya tim sendiri harus sering menghabiskan waktu buat benerin mobilnya Leclerc karena ya nabrak terus ngeklip tembok itu cukup sering dilakukan oleh Leclerc di 2019. Mungkin memang disitulah ujiannya ya, ketika sebelumnya dia dikasih mobil Alfa Romeo Sauber yang bisa dibilang nggak ada pressure yang berlebih gitu. Ketika di Ferrari tentu ekspektasinya beda gitu kan. Orang pengen dia menang, bisa berada di posisi teratas. Termasuk dia sendiri mungkin, karena pegang mobil Ferrari pasti ingin di atas dong. Ya, bener. Sayangnya, karena mesinnya kemudian dianggap kontroversial, sebut saja begitu ya. Iya. 2020 ini Ferrari harus menerima konsekuensi.
ada beberapa aturan yang dibuat oleh FIA sehingga mereka tidak bisa menggunakan spek mesin yang sama lah dari 2019. Jadi seperti yang sobat sembalap ketahui juga mungkin di 2020 Ferrari benar-benar jatuh. Hasil terburuk mereka selama 40 tahun terakhir karena mereka ada di posisi 6 konstruktor ya. Sebelumnya selalu ada di atas atau seenggaknya best of the rest, tapi di 2020 ini memble. Tapi pun demikian dia tetap bisa meraih beberapa podium ya, terutama dengan keberuntungan juga. Sekaligus di 2020 ini dia terakhir bersama Sebastian Vettel karena Vettel kemudian pindah ke Aston Martin. Nah, kemudian kita fast forward ke musim kemarin, Ferrari sudah melakukan perbaikan ya di 2021 dan itu terlihat gitu karena posisi mereka di konstruktor sudah naik ke posisi ketiga, bisa mengungguli McLaren karena mereka bisa finish di posisi yang lebih tinggi secara konsisten. Tapi untuk pertama kalinya di karir F1-nya nih, si Leclerc dikalahkan oleh teammate-nya sendiri yaitu Carlos Sainz. Yes. Jadi memang si Carlos sebagai smooth operator di tahun 2021 tuh cukup layak sih karena aman, terbukti tidak ada DNF. Sementara Leclerc sendiri mengalami DNF dan terakhir di Abu Dhabi ketika Carlos Sainz bisa naik podium ke posisi 3, dia cuma ada di posisi 10. Jadi akhirnya mau nggak mau Sainz ada di posisi 5 klasemen, Leclerc harus berada di bawah gitu, di posisi 7. Nah, melihat hal itu, nah baru di 2022 ini dengan mobil yang sekarang lebih menjanjikan ya, sementara jadi pemimpin konstruktor dan jadi pimpinan klasemen pembalap. Nah, bisa nggak nih si Charles Leclerc tampil konsisten? Terutama pertanyaan ini penting banget buat diutarakan. Mengingat kemarin dia melakukan kesalahan ya di Imola gitu, yang bisa dibilang tanah suci kedua mungkin ya buat fans Ferrari gitu. Harapannya begitu tinggi, tapi ya dia push too hard, jadi ya kayak yang udah dinilai di podcast kemarin, Cak, nilainya C untuk Charles Leclerc. Yeah. Ya, kalau sementara ulasan singkatnya mengenai karirnya Charles seperti itu, Cak. Ya, nyambung ke Max Verstappen, kita juga nggak bisa bahas rivalitas ini cuma dari satu sisi pembalap ya. Charles sebagai penantang dan Max Verstappen sebagai petahana juara dunia gitu kan. Di umurnya masih 24 tahun walaupun bukan umur yang termuda untuk juara dunia karena masih dipegang Vettel ya, kalau nggak salah ya Mas Gore. Kemudian Yes. tapi Verstappen ini memiliki trajektori yang sangat cepat. Hampir sama dengan Leclerc. Dia mengawali karir balapnya di karting. Verstappen umurnya ini juga sama nih sama Charles Leclerc. Dia lahir 30 September 1997, lahir di Belgia, di tanah kebangsaannya ibunya yang sekarang udah cerai dengan Jos Verstappen. Jadi sebenarnya dia punya istilahnya kalau balapan kebangsaan nih, balapan tanah kebangsaan dia bisa dibilang dia punya dua tempat, Spa-Francorchamps, kemudian Zandvoort yang kita tahu Zandvoort nih kembali lagi ke event juga karena Max gitu. Karena Max kelihatan oke nih Max fanbase-nya banyak dan bisa datengin duit banyak juga. Kelihatan banget di tribunnya tahun kemarin penuh banget dan di orange-nya penuh banget gitu kan. Itu. Tapi ya kita tahu bahwa perjalanan karting Max itu mulai dari umur 4 tahun, kemudian di umur 7 tahun nih dia bisa ngalahin pembalap yang 4 tahun lebih tua. Jadi kayak talentnya tuh udah kelihatan dari kecil ya. Dari dia umur 7 tahun tuh udah kelihatan banget dia kenceng.
Dan itu yang bikin Jos Verstappen akhirnya pensiun dari membalap F1 gitu. Ya kalau kita nengok dikit, Jos Verstappen tuh sebenarnya juga bukan pembalap yang apa ya, di masa kecil kita bukan pembalap yang kelihatan banget gitu lah istilahnya. Dan akhirnya terus dia kayaknya anakku lebih jago nih gitu. Udahlah, aku didik dia aja sebagai pembalap. Itu keputusan yang bijak dari seorang ayah sih, dan terbukti di tahun 2015, di 2013 dia itu tadi karting dengan Leclerc, dan kemudian terjadilah insiden itu. Insiden. Lalu di tahun 2014 dia membuka karir single seaternya. Waktu itu masih di event Florida Winter Series. Florida Winter Series ini event yang masih waktu itu masih belum di bawah FIA. Jadi itu istilahnya belum resmi, bukan event resmi balapan di bawah FIA. Dan tahun 2014 kemudian 2015 dia langsung dipanggil oleh Scuderia Toro Rosso waktu itu, sister timnya Red Bull. Waktu itu dipasangkan dengan Carlos Sainz, dan di umur yang 17 tahun itu dia bisa finish di peringkat 12 dengan 49 poin. Itu pencapaian yang lumayan, yang oke banget di tahun pertamanya pertamanya F1, mengingat Verstappen ini nggak ngelewati F2, F3 gitu ya, kayak Charles Leclerc yang kita tahu kalau Verstappen ini langsung aja dari karting, kemudian single seaternya pengalamannya dikit banget. Dia cuma sempat ikut GP F3, tapi itu pun tingkatnya European. Waktu itu dia sempat menang 6 kali berturut-turut, tapi mengalami beberapa kali DNF, jadi dia cuma finish di peringkat 3 waktu itu. Itu pun levelnya cuma European, tapi Kiai Haji Helmut Marko itu ngelihat bahwa talentnya Verstappen itu generational talent banget gitu loh, yang kayak itu tuh kalau sobat sembalap ada yang nonton anime One Piece ya kita tahu lah Worst Generation itu siapa aja isinya. Terus kemudian ada Luffy, ada Zoro, kemudian ada Kid, ada Trafalgar Law gitu kan. Itu kayak talent yang keluar cuma kayak 10-15 tahun sekali gitu loh. Dan kita bisa putuskan, bisa sebut bahwa dua pembalap ini, Max dan Charles, itu adalah ya generational talent gitu. Dan terbukti di 2015 dia menutup season dengan finish ke-12. Lalu di 2016 dia cuma balapan 4 kali Mas dengan Toro Rosso, Scuderia Toro Rosso. Lalu dengan 4 balapan yang menjanjikan, lalu Papa Helmut memanggilnya ke tim utama untuk menggantikan Daniel Kvyat. Waktu itu Daniel Kvyat berpasangan dengan Daniel Ricciardo. Nah, uniknya Verstappen ini, Max ini nggak cuma mengambil kursinya Daniel Kvyat, Mas Gor. Jadi istrinya Daniel Kvyat juga diambil sama Max. Oh, iya ya. Iya. Siapa namanya? Kelly Piquet. Kelly Piquet ya. Iya. Oh no. Anaknya Nelson Piquet. Jadi Aduh. Max ini nggak cuma jago nikung di track, tapi juga jago nikung di off track gitu. Dan kalau misalnya Mas Gur ya, kita jadi Kelly Piquet ya bakalan milih Verstappen jauh lah ya. Walaupun dia statusnya berondong sih, Verstappen jarak hampir 10 tahun dengan Kelly Piquet, si Max ini. Dan Kelly Piquet juga udah punya anak dengan Daniel Kvyat, ya udahlah ya gitu. Udah hal yang biasa di sana gitu. Tapi kayak ironis juga karena ya memang Verstappen ini jauh lebih jago daripada Daniel Kvyat, dan terbukti di season 2016 itu balapan debutnya dengan Red Bull, di balapan kelima season itu dia menang di Spanyol ya, di Barcelona, GP Barcelona, dia menang juara 1 di balapan pertamanya dengan mobil Red Bull. Itu investasi yang oke banget sih. Mengingat Daniel Kvyat ya kalau dibandingin sama Max, mohon maaf sih gitu. Nggak perlu aku sebutin. Dan dia menutup season 2016 itu dengan finish nomor 5 Mas Gor, dengan poin yang cukup tinggi 204. Walaupun dia masih kalah dengan Daniel Ricciardo waktu itu. Lalu berlanjut di tahun 2017 dia bisa finish di peringkat 6
peringkat 6 dengan dia menang 2 kali, dan ini retirement-nya di 2017 nih cukup banyak. Sekitar 7 retirement, tapi ketika kita menengok ke belakang, 7 retirement-nya itu 5 diantaranya adalah masalah mesin. Yang waktu itu masih Renault yang dilabeli Tag Heuer, dan itu kayak sayang banget gitu loh. Talentnya oke banget, dia punya potensi yang generasional itu, terus kemudian sayangnya mobilnya nggak bisa memenuhi kemauannya si Max ini gitu. Dan dia menutup di season 17 itu dengan finish di peringkat 6 dengan poin 168 ya. Itu di bawahnya Daniel Ricciardo. Waktu itu. Kemudian tahun 2018 ini dia mulai kelihatan bahwa ini bakalan jadi first drivernya Red Bull ke depannya gitu. Dia bisa finish di peringkat 4 waktu itu, dan finishnya pun juga mulai stabil di 5 besar. Di finishnya 5 besar, mostly 5 besar, dan retirement-nya pun juga lebih banyak karena masalah mesin gitu. Lalu 2019 masuklah Honda waktu itu. Honda kembali lagi setelah 2008 cabut ya. Kemudian 2019 dia masuk lagi ke Red Bull, dan ini dengan pergantian mesin ini Verstappen membuktikan bahwa dia emang jago banget ngebutnya gitu. Dia beberapa kali dia rutin di 4 besar, kemudian beberapa kali podium, dan retirement-nya pun juga salah satunya ya memang crash, tapi salah satunya juga masalah mesin. Artinya Honda sebenarnya belum terlalu siap, tapi sudah lebih bagus daripada Renault waktu itu. Dia menutup finish di 2019 tuh di peringkat 3 di klasemen. Kemudian poinnya 278. Lalu di 2020 walaupun cukup banyak retirement, tapi retirement-nya juga masalah mesin. Lagi-lagi masalah mesin gitu. Jadi memang Honda nih masih waktu itu masih mencoba meramu mesin yang oke gitu. Beberapa kali crash, tapi ya memang crashnya pun beberapa kali pun juga bukan masalah kesalahan dia gitu. Jadi misalnya dia disenggol short circuit dari belakang, kemudian ditubruk dari belakang gitu kan. Dan dia menutup 2020 ini dengan finish nomor 3 Mas Gur, dengan poin 214, mengingat tahun 2020 kena pandemi dan balapannya nggak full satu musim istilahnya. Itu trajektori yang oke banget untuk kemudian tahun 2021 dia menjadi juara dunia gitu. Tahun 2021 tuh kalau kita ngelihat dia finish selalu di 1-2 kecuali 3 DNF. 3 DNF, 1 masalah puncture, 2 yang DNF kedua kemudian dia disenggol oleh Hamilton yang aku yakin lebih banyak kesalahannya Sir Lewis. Lalu di Monza kali ini memang lebih kesalahannya si Max Verstappen karena dia maksain banget racing line-nya, terus kemudian senggolan ban, kemudian mobil RB16B-nya naik ke mobilnya W12 gitu kan. Dan itu istilahnya ya 3 DNF, mengesampingkan 3 DNF itu dia selalu finish di 1-2 kecuali pas di Hungaria. Itu pun Hungaria dia juga karena kena tubrukan domino dari Bottas yang waktu itu terus nabrak berondong ke depan, terus akhirnya Verstappen nih punya balapan dengan mobil yang setengah gitu. Dashboardnya yang sebelah kanan hancur, dan sidepodnya juga agak retak sedikit, walaupun untungnya nggak separah Alonso kemarin di Imola ya. Dan ya bayangin aja dengan mobil yang waktu itu mengandelin dashboard banget untuk aerodinamikanya, terus dashboardnya hilang setengah tuh kayak mobilnya bakalan lari nggak balance gitu loh, nggak balance. Betul. Mending kalau misalnya dashboardnya hilang dua-duanya gitu, itu mungkin malah akan lebih enak dikendarain gitu. Itu pun dia masih bisa ngecetak poin 2, finish nomor 9 waktu itu. Dan itu tadi kalau orang bilang bahwa Max Verstappen adalah diplesetin jadi crash Verstappen, bisa jadi benar karena beberapa kali memang dia melakukan aksi overtaking yang cukup berbahaya, senggolan dengan pembalap lain. Tapi juga kalau kita ngelihat dari start DNF-nya itu lebih banyak masalah mesin, Mas Gur. Kemarin aku ngolek data tahun 2017, Verstappen itu Max itu DNF 7 kali.
tapi hanya 2 kali dia human error-nya dia. Kemudian 2018 2 dari 5 human error-nya dia. 2019 dia 1 dari 2 ya karena cuma 2 kali. Kemudian 2020 itu rata-rata masalah mesin Mas Gur. Jadi kayak di Austria masalah mesin, kemudian di Italia masalah mesin, di Tuscan ketabrak dari belakang, kemudian Emilia Romagna juga ketabrak dari belakang juga. Jadi ya itulah maksudnya Verstappen ini perlahan memperbaiki racecraft-nya yang dulu agresif banget, tapi juga ditambah dengan kedewasaan karena dia udah 7 musim terhitung dari 2021 kemarin 7 musim di F1. Dan itu pengalaman yang sangat jauh lebih banyak daripada Charles Leclerc yang sekarang baru 4 musim gitu. Dan itu membuat nilai yang berbeda dibanding Charles karena dia sekarang jauh lebih dewasa daripada awal-awal dia membalap untuk Toro Rosso maupun Red Bull 2016-17 gitu. Medio itu. Bahkan di 2018 yang kemudian mungkin salah satu yang bikin Daniel cabut karena tabrakan di Baku. Yes. yang itu apa ya, banteng saling sundul tuh loh. Jadi itu kayak kesalahan yang salah satu yang bodoh itu, tapi kayak ya udah move on dari situ. Trajektorinya Verstappen bagus banget. Dan kemarin ada yang rilis statistik bahwa 40 balapan terakhir ya Mas Gur ya. 40 balapan terakhir Verstappen ketika dia finish itu selalu finish di 1-2. Hanya 2 kali dia finish di luar 1-2, dan itu stat yang bagus banget untuk seorang pembalap. Dan konsistensi Verstappen ini sangat sangat menjadi faktor penentu di tahun 2022 ini, mengingat di 2022 ini dari Verstappen ini punya stat yang bagus juga nih Mas. Ketika dia finish dia selalu menang. Iya, bener. Jadi Dia selalu juara 1 ya, 100%. 100% juara 1 gitu kan. Kalau kita mau bikin Dari race yang dia finish. Jadi bisa jadi waktu di Bahrain dan juga di mana waktu di Bahrain dan juga di Melbourne itu, ketika dia nggak bisa ngejar Leclerc, udahlah aku DNF aja biar statku masih bagus gitu. Tapi hilang poinnya, Cak. Nggak apa-apa, yang penting statnya kan bagus. Bisa. Nggak, tapi Login. Tapi itu tadi sih 2022 ini harusnya Red Bull dengan mesin yang masih Honda tapi dilabenin RBPT itu harusnya bisa mengikuti mengimbangi konsistensinya Verstappen, karena kita ngelihat bahwa perjalanannya dari 2016 medio 16 ke 18 itu Verstappen Max itu menyiapkan dirinya sendiri dulu. Dia mendewasakan dirinya dengan jam terbang yang cukup banyak. Lalu medio 19 dengan mesin Honda dia udah cukup matang untuk men-challenge front runner, tapi mesin mobilnya masih belum oke. Package dan mesinnya masih belum cukup kencang gitu. Yang bikin terus kemudian banyak kritik bahwa Verstappen itu agresif karena ya mobilnya nggak kencang. Jadi dia harus agresif gitu. Dan memang logis sih. Dan ketika 2021 kemarin mobilnya udah siap, Max juga udah siap, ya udah dia jadi juara dunia. Kalau aku paling nggak setuju ketika dia dibilang dia bejo menang World Champion di 2021. Ya ada bejonya tapi banyak juga nggak bejonya. Kalau baku dia nggak puncture, dia poinnya jauh loh dari si Lewis. Dia jarak 1 kemenangan daripada Lewis. Yang mana di Baku 2021 Lewis yang 7 kali juara dunia itu melakukan kesalahan juga Mas Gur. Kesalahan yang rookie mistake banget lah. Gimana ceritanya di lurusan pertama baru restart, kemudian di tikungan pertama bablas gitu. Belum panas, Cak, waktu itu katanya remnya tuh. malah udah ngampe ngasep Mas Gur. Jadi langsung wush. Jadi gitu sih Mas Gur. Kira-kira gambaran singkatnya karirnya Max itu kayak gitu sih. Iya, oke, coba kita lihat kalau secara stat ya. Boleh. Nah, ya kita lihat Verstappen dulu. Dia mulai di F1 tuh lebih awal gitu ya. Yes. Jadi sebenarnya bisa dimaklumin juga ketika dia di musim 2015, 16 atau kalau nggak salah istilah crash Verstappen itu pertama kali nongol di 2017. Iya. 17 atau 18.
sebenarnya cukup wajar sih, mengingat karena iya dia rookie, dia nggak melewati fase GP3, nggak melewati Iya. fase F2, langsung ke F1 yang Mm-mm. kompetisinya lebih ketat, yang ekspektasinya lebih tinggi, apalagi dia di Red Bull gitu kan. Bukan rahasia juga kalau pressure di Red Bull itu memang selalu tinggi, makanya banyak driver yang istilahnya silih berganti ya masuk ke tim Red Bull gitu. Iya. Dan ya kita lihat sendiri second drivernya Red Bull itu juga selalu jadi bahan omongan dan bolak-balik diganti gitu kan. Dan selalu jadi topiknya Netflix ketika bahas Red Bull ya. Red Bull tuh selalu dibahas second drivernya loh di DTS. Soalnya first drivernya sudah tuntas ya, maksudnya Iya. udah kayak halo, siapa lagi first drivernya gitu kalau Iya. bukan Max. Iya, iya. Dan ternyata memang itu jadi bukti betapa gemilang talentanya si Verstappen ya, karena bolak-balik yang diganti itu second drivernya karena nggak bisa ngikutin pace-nya Verstappen di mobil yang bisa dibilang sama gitu. Mm-mm. Bullshit lah kalau orang bilang perbedaan antara driver 1 atau driver 2 tuh akhirnya bikin mobilnya jadi benar-benar beda. Enggak, kalau settingan bisa dibilang hampir pasti beda gitu kan. Karena setiap driver punya gaya dan preferensinya masing-masing. Tapi kan basically mobil yang sama. Somehow ketika yang lain nggak bisa, tidak konsisten seenggaknya, Verstappen selalu bisa konsisten ada di atas. Kecuali kalau mengalami masalah teknis. Iya. Atau tidak beruntung ditabrak, diseruduk, yang mana itu sebenarnya wajar juga di F1, apalagi ketika kamu tidak start dari pole position ya, dan nggak mungkin juga kan dapat pole position terus. Perlu diingat mesinnya Red Bull baru mungkin bisa dibilang oke banget kan di 2 musim terakhir ini. Iya, 2020, 2021. Ya, di musim-musim sebelumnya cepat, tapi tetap mereka harus cukup sering berada di row ketiga atau row keempat lah, yang mana resiko ditabrak atau nabrak tuh jauh lebih gede daripada kamu ada di row-row terdepan. Nah, pun begitu si Verstappen tuh selalu bisa apa ya istilahnya memaksimalkan chance itu gitu. Jadi ya PR besar sih sebenarnya buat Charles Leclerc ya. Sekarang kita kalau lihat sedikit statnya Charles, memang dia di 2019 tuh istimewa, walaupun banyak kesalahan juga. Tapi sebenarnya itu tinggal tergantung mau dilihat gimana sih, Cak. Yes. Secara speed, oke. Leclerc memang nggak bisa dipungkiri dia cepat gitu. Tapi yang jadi masalah adalah bukan sekali 2 kali terbukti kalau dia itu push mobilnya terlalu banyak gitu. Dan ketika push over the limit, maka yang terjadi adalah accident gitu kan. Iya. Apalagi seperti di 2019, seperti yang tadi udah aku bilang, dia sering melakukan kesalahan di FP1, FP2, termasuk di qualifying juga. Ini adalah hal yang tidak bisa ditolerir kalau mau jadi juara dunia. Kalau orang bilang, wah, apakah kita sebagai fans push too hard? Ya enggak juga, memang karena musuhnya Max Verstappen gitu, yang sekonsisten itu gitu, yang seaman itu. Max kelihatan banget udah jauh lebih dewasa kapan harus. Ya udah kita bilang berkali-kali dia udah lebih paham kapan harus mengalah, let's say seperti di mana kemarin di sprint, Australia sebelum akhirnya DNF, atau di sprint juga terlihat kan dia tidak perlu harus overtake lebih awal. Kenapa? Karena dia tahu mobilnya bisa overtake Leclerc, lebih baik dia nurse ban. Jadi benar-benar bisa push saat dibutuhkan gitu. Dia cuma memimpin di 2 lap terakhir, tapi ya yang dihitung adalah itulah yang yang masuk ke poin pembalap ya. Jadi tadi sempat dengar komentari dari Alex Jacques, komentator F2. Dia bilang Charles Leclerc is a very fast person, but there's always a little mistake. Kalau menurut dia pribadi. Dan so far, walaupun sebagai tifosi ya, Cak,
aku cukup setuju sih. Memang itu adalah hal yang perlu diperbaiki dari Charles karena nggak sekali dua kali, bahkan di musim 2022 ini kita lihat sendiri di free practice Charles suka kadang meluntir sendiri kan. Kebetulan ketika dia melintir nggak ditabrak atau nggak nabrak. Nah, kalau sampai nabrak, kan akhirnya itu menghabiskan waktu tim yang harusnya bisa setting mobil, akhirnya jadi harus memperbaiki gitu. Yeah. Apalagi kalau kita lihat dari seenggaknya 4 race belakangan ini, performa mobil antara Ferrari dan Red Bull benar-benar 11-12, tinggal gimana yang bisa menemukan settingan paling tepat gitu kan. Itu sih. Harus apa ya? Charles harus lebih tenang lagi. Jangan sampai terjadi lagi seperti Imola kemarin, karena kalau sampai amit-amit nih ya sebagai tifosi gitu, dia kalah 7 poin di akhir musim, itu dia pasti akan menyesal luar biasa, karena 7 poin yang hilang itu mungkin hilang waktu di Imola kemarin gara-gara bernafsu ngejar Perez. Itu sih evaluasi ya. Ini sorry ya, Dek Charles. Tapi kalau you mau menang, you harus bisa lebih konsisten. Iya. Apalagi kalau aku sih ngelihatnya ini ya, Charles season ini tuh kayak Max season lalu. Jadi mobil enak terus dia punya chance gede untuk menang. Lalu dia masih punya nafsu yang ego yang masih gede banget gitu. Kayak Max season lalu kan dia juga maksain banget ketika dia senggolan dengan Lewis di Monza kan. Lalu beberapa kali dia ngambil overtaking Lewis dengan cukup memaksakan diri. Kayak misalnya waktu di Paul Ricard di Prancis, kemudian juga di Imola tahun lalu kan dia juga sampai nyenggol Lewis sampai dia harus nabrak sausage curb juga kan. Dan kemudian ada juga di Brasil yang dia defense-nya sampai bikin kedua mobilnya keluar gitu. Jadi seru banget. Apa ya? Kalau aku melihat Charles season ini tuh lebih kayak Max season lalu. Mobil enak terus wah gue bisa ngeber kenceng nih, terus akhirnya pengen banget untuk bisa membuktikan dirinya emang sekencang itu. Kayak di Melbourne kemarin dia kan udah mecahin lap record ya dengan track yang baru di 1.18, kemudian dia masih pengen fastest lap lagi, bro. Itu ungu-ungu udah di tempat lu, bro, gitu. Istilahnya gitu loh. Jadi kayak ngapain nge-push lagi? Udah tenang aja gitu. Jadi dia masih hidup di bawah tekanan kalau aku melihat. Walaupun dia secara klasemen peringkat 1 untuk sekarang ya. Tapi dia berada di bawah tekanan, apalagi Papa Helmut kemarin juga udah bersabda bahwa Ferrari ini kayak nanti akan keteteran dengan race development-nya Red Bull yang cepat gitu. Dan terlihat juga di Imola kemarin Charles Leclerc juga melakukan kesalahan beberapa kali, bahkan nggak cuma sekali. Dan juga nggak cuma Charles juga, kalau kita ngomongin second driver, Sainz juga melakukan kesalahan yang menurutku itu nggak perlu juga gitu. Jadi memang Ferrari ini oke lah, Sainz dan Leclerc itu salah satu pasangan terbaik untuk di grid saat ini. Tapi mereka masih perlu banyak belajar untuk bisa selalu perfect gitu. Kalau aku selalu mengingat kutipannya Mas Azrul Ananda dari Main Balap, kalau season lalu Max itu butuh lebih dari perfect untuk mengalahkan Lewis untuk mendapatkan gelar juara dunia. Nah, kali ini giliran Leclerc juga butuh perform lebih dari sempurna untuk bisa mengalahkan Max. Apalagi Max tahun ini bertahan dengan gelar juara dunianya, lalu bisa menunjukkan bahwa dia udah cukup matang, udah dewasa banget. Di Imola tuh kita ngelihat kedewasannya dia banget lah. Sprint dia nggak maksain, dia slow aja, San Morian dulu, sampai akhirnya kemudian 5 lap terakhir dia nge-push gitu. Karena dia tahu mobilnya seberapa kuatnya gitu. Dan kalau kita ngelihat race development-nya Red Bull memang terbukti kencang juga gitu. Di race 4 ini mobilnya Red Bull udah bisa istilahnya
overallnya bisa hampir menyamai Ferrari, karena di 1, 2, 3 race pertama Ferrari jauh lebih unggul di tikungan lambat gitu. Kemudian RB18 yang masih butuh diet, walaupun kemarin dia udah diet 4 kilo, RB18 juga udah menunjukkan progres yang bagus gitu, race development-nya bagus gitu dari Red Bull, dan itu patut diwaspadai oleh Charles Leclerc ketika mereka emang pengen juara dunia tahun ini sih. Iya benar. Tadi kalau yang aku lihat sebenarnya ada 2 faktor juga yang jelas berpengaruh buat seorang driver untuk meraih juara dunia ya. Yang satu, mobil dan tim, anggaplah mereka satu paket ya, Yeah. mobil dan tim. Dan yang kedua, nggak bisa dipungkiri second driver ini berperan besar juga. Iya. Seperti yang kita lihat di 2021, betapa ganasnya Perez mempertahankan posisi dari serangan Lewis Hamilton gitu kan, termasuk sampai di Abu Dhabi. Verstappen sendiri mengakui gitu kan, dia berhutang banyak istilahnya kepada Perez itu, karena kalau Perez nggak parkir bis waktu itu, Cak, mungkin Verstappen tetap akan kesulitan untuk bisa memperpendek jaraknya dengan Hamilton. Kemudian di 2022 ini juga kita lihat Perez selalu ada di situ ketika dibutuhkan. Jadi Red Bull bisa menggunakan pilihan strategi yang lebih gede lagi daripada Ferrari gitu. Ferrari di Imola hanya ada satu mobil. Nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Ferrari untuk men-trigger pit stop Red Bull dan lain-lain, karena Red Bull punya 2 mobil gitu. Iya. Dan ketika mau mainin pit stop strategi juga Red Bull punya opsi juga kan gitu. Yes, mau gertak mau pakai Verstappen dulu atau mau pakai Perez. Perez juga menjaga pace-nya sehingga Verstappen bisa ngambil apa istilahnya, bikin jarak di depan sehingga aman gitu. Verstappen kemarin pit stop pun dia tidak turun kan posisinya. Iya, itu yang bikin dia punya Grand Slam kan. Betul, sejauh itu dan sekonsisten itu juga mereka dalam menjaga pace mobilnya, jadi bisa meninggalkan yang lain. Nah, jadi kedepannya kembali lagi memang PR tentu banyak di Ferrari ya, karena istilahnya mereka yang menantang Max untuk juara dunia. Seperti yang tadi udah Cak Nu bilang, yang perlu perform lebih dari perfect kali ini adalah Ferrari dan drivernya gitu. Yeah. Sementara kalau untuk Red Bull, so far ya mereka sepertinya sudah ketemu ritmenya. Tinggal kita lihat di race di Miami besok dan di Barcelona selanjutnya, apakah mereka sudah benar-benar bisa menyelesaikan masalah reliability. Walaupun aku sendiri yakinnya sudah. Tinggal kita lihat. Dan bagaimana development-nya Ferrari, karena sampai race keempat ini Ferrari bisa dibilang cukup konservatif ya dalam urusan development. Mungkin mereka cukup yakin dan harusnya mereka sudah cukup expect untuk tidak bisa menang nggak sih, Cak, kemarin ketika tahu Red Bull bawa development yang cukup besar dan mereka memutuskan untuk konservatif. Ya tentu kalau Red Bull lebih cepat ya of course gitu, karena mereka develop mobilnya dan dibawa ke Imola. Nah di Miami kan ada janji development dari Ferrari nih. Dan Red Bull juga terus develop kan. Iya. Nah itu bisa kita lihat apakah istilahnya tetap 11-12 di Miami atau 13-11, 13-nya Red Bull gitu. Ya istilahnya memang raw talentnya pembalap tuh juga nggak bisa dipisahin dari mobil dan timnya memang sih. Karena Setuju. Ya itu tadi 2019 Charles punya pace yang bagus, tapi kemudian mesinnya bermasalah dan mereka punya gentleman agreement yang sampai sekarang kita nggak tahu itu. Kemudian 2020 mobilnya berantakan, terus akhirnya dia juga nggak punya chance untuk bisa nge-challenge front runner gitu. Dan di tahun ini paling nggak ada dua mobil yang punya potensi gede untuk bukan saling senggol sih, saling jual beri serangan di papan atas gitu. Istilahnya kalau Verstappen Max ini matang sebagai sebuah pembalap, lalu seorang pebalap, lalu dia punya second driver yang dia tahu posisinya gitu.
Sergio Perez, Checo tahu posisinya, dia di akhir Red Bull untuk mempertahankan istilahnya mengimbangi Max, dan terbukti di 2 musim ini, di 1 musim dan 4 race ini Perez bisa menunjukkan kapabilitasnya untuk bisa menjadi second driver, dan dia cukup realistis. Iya. Dia udah berumur dan mau ngapain sih, mau ngejar nih gelar juara dunia, nggak bakal gitu, kayak hampir nggak mungkin. Walaupun poinnya memang nggak jauh sama Max, tapi kayak agak berat aja untuk dia bisa juara dunia. Akhirnya dia cukup sadar diri, terus dia dia menyadari posisinya untuk jadi second driver, dan hubungan antara Max dan Perez ini sangat bagus, sehingga apa ya, mereka tuh selalu hadir di saat salah satunya membutuhkan, dan lebih banyaknya memang Ceko yang menahan gempuran di belakang untuk Max gitu. Ya kita lihat lah nanti Charles bakalan punya teammate, Sainz bisa jadi teammate yang kayak gitu atau enggak gitu. Melihat kondisi klasemen sekarang dan posisi Sainz yang menurutku cukup rapuh, menurutku Sainz harusnya cukup sadar diri untuk season ini. Dia harusnya menjadi wingman yang bagus untuk Charles. Ya at least menyamai performnya Charles lah, yang atau menyamai performanya dia tahun lalu untuk selalu konsisten gitu. Dan hadir saat dimana timnya membutuhkan gitu. Ya 2 balapan dia nggak ada, otomatis Charles di depan bakalan rapuh gitu sih. Dan kalau ngomongin pembalap memang ya kita lihat lah contoh sebelah, kayak ada 7 kali juara dunia, tapi dari obrolan dengan Mas Gor kemarin, gimana Mas Gor? 60% lebih ke mobilnya ya. Iya, ini tahun depan kita harus minta maaf lagi nih, Cak. Kayaknya 60% di mobilnya sih, guys. Sorry banget nih. Jadi ya gimana ya, 7 tahun, 8 tahun tim itu juara, itu nggak ada mobil lain yang bisa 11-12 kayak Red Bull, Ferrari sekarang. Cuma di tahun 2018 dan 19 ketika Ferrari bisa mengimbangi tim itu kan. Benar. Ketika di tahun 2016 dia dapat teammate yang oke punya, yang sekarang jadi pundit itu. Yes. Dia juga kalah kan, akhirnya dia nggak dapat gelar juara dunia juga kan tahun itu. Gitu sih. Jadi memang dibutuhkan kesempurnaan dalam membalap, lalu juga konsistensi untuk bisa memenangkan juara dunia. Kalau aku sih penutup nih Mas Gor ya, Verstappen sangat dewasa untuk season ini dan butuh istilahnya effort lebih dari Charles untuk bisa memenangkan juara dunia tahun ini. Walaupun sekarang jaraknya 27 poin, tapi itu bisa dipangkas dalam 1 sampai 3 balapan oleh Max. Dan ketika Charles sendiri maupun timnya crack secara mentally, itu aku yakin Max bakalan dapat juara dunia yang keduanya. Itu prediksiku untuk saat ini sih. Walaupun memang kita masih punya 19 balapan lagi, tapi Max maupun Charles masih punya kesempatan yang sama-sama besarnya. Walaupun kalau aku sendiri bakal pegang Max tentunya. Ya. Kalau penutup dari aku, dari tim Charles, yes, dia punya potensi, dia punya talenta yang sama hebatnya oleh Max, karena mau nggak mau tetap kita harus ngelihat dan harus memposisikan Max sebagai tolak ukur ya. Terbukti dia menang di tahun lalu, performanya di tahun ini juga bagus. Jadi secara skill ya sama lah. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan adalah kedewasaan, kemudian ada di situ Max punya tim yang solid, teammate yang solid juga. Jadi semuanya itu saling berhubungan gitu, dan itu perlu segera dipecahkan oleh Ferrari kalau mereka mau menantang. Ini aku masih bilangnya belum menang ya, mau menantang gelar juara dunia gitu. Karena untuk menang butuh konsistensi, buat menantang seenggaknya jangan anget-anget tai ayam formanya gitu. Finish 1-2, terus yang satu DNF, terus finish satu lagi, terus yang satunya DNF, yang satunya greedy gitu. Nah, itu
nggak bisa bro, kalau mau menantang gelar juara dunia, mohon maaf nyatanya nggak bisa kalau penampilannya seperti itu gitu. Dan kan Ferrari ini istilahnya sudah cukup lama ya bisa ada di posisi teratas gitu. Istilahnya mereka cukup menantang untuk gelar juara dunia ada di 2017 dan 2018 gitu. Dan saat itu juga di bawah tim prinsipal yang berbeda kan. Waktu itu ada Arriva Bene, sekarang di bawah kendali Mattia Binotto gitu. Sebenarnya ini jadi sama-sama jadi pembelajaran buat semua orang di Ferrari sih, dari driver dan tim prinsipalnya. Ketika mereka punya kesempatan untuk menantang, crack nggak gitu. Karena Red Bull terbukti nggak crack. Jangan sampai Ferrari yang crack duluan. Jadi kalaupun mau gontok-gontokan tuh dua-duanya harus sama-sama keras kan. Kalau yang satunya lembek, ditabrakin ya pasti kalah. Iya. Itu sih PR besar buat Ferrari, dan kita lihat bagaimana Red Bull bisa berjuang untuk mempertahankan gelar juara dunia, dan termasuk konstruktor ya kalau tahun ini ya. Tahun lalu nggak konstruktor kan ya Red Bull ya? Tahun lalu Mercedes. Iya. Jadi ada kesempatan juga nih buat Red Bull untuk benar-benar dapetin dua-duanya tahun ini. Sementara kalau buat Ferrari, iya, ayolah kalau mau menantang tuh yang serius dong. Yang beneran dong. Ayo yang finishnya bagus, yang nggak apa-apa, nggak harus 1-2 terus. Karena kita kalau melihat balap motor, ada fenomena Joan Mir yang aneh tapi nyata gitu kan. Dia nggak banyak menang, tapi karena dia konsisten ya dia dapat gelar juara gitu kan. Nah tahun ini mungkin beda sama Joan Mir ya, karena bisa dibilang kalau nggak ada variabel Charles, Max tuh akan ada di atas terus gitu. Iya. Apalagi kalau kita nengok sedikit ke sebelah, agak ke bawah sih, agak ke bawah. Ya pengalaman 7 kali juara dunia juga salah satunya lebih banyak dia berpasangan dengan teammate yang ya udah second driver aja, kayak Valtteri Bottas tuh kurang teraniaya apa gitu kan untuk bisa nge-support pembalap satu itu untuk bisa juara dunia gitu kan. Dan lagi mobilnya sekarang acak adut, ya boro-boro mau ngomongin juara dunia gitu, ngomongin podium aja harus gesek voucher bos. Kayaknya memang harus kita tutup nih podcastnya daripada kita julid lagi ke tim sebelah agak ke bawah itu. Iya. Jadi itu kayaknya nanti kita bikinin segmen sendiri kali ya, Cak. Iya, Kalau udah bisa. 7 balapan masih Iya. di bawah teammate-nya, ya Iya. kita bikin segmen sendiri. nanti tengah musim kali kita lihat progresnya kayak apa kali ya. Siap, Cak. Oke, jadi cukup sekian dulu dari obrolan Mas Gor dan Cak Nu kali ini. Oh ya, sekali lagi kita juga mau mengucapkan selamat Idul Fitri buat sobat sembalap yang merayakan. Stay safe. Kalau buat sobat yang mudik lewat jalan darat dan bawa kendaraan sendiri, ingat tidak perlu cepat-cepat, yang penting finish sampai di tujuan. Iya. Oh iya, iya. Gimana? Oke, mungkin closingnya sepertinya cocok diberikan kepada Cak Nu. Silahkan Cak Nu. Oke. Aduh, bingung mau closing apa nih Mas Gor. Intinya mohon maaf lahir batin juga untuk sobat sembalap dimanapun kalian berada. Dan itu tadi kalau di tol jangan kebut-kebutan. Udah mentok 100 aja karena nanti kena tilang kalau 140. Dan yang jelas nggak usah takut di overlap karena yang patut di overlap cuma yang satu itu. Iya. Oke, kayaknya Sekian cukup dari sekian kamu. daripada nanti kita lanjut gibahnya nggak ketulungan, nggak durasinya kepanjangan, dan ya udah. Oke. Cus, ngeng. Cus, ngeng. I am stupid. Saya apa ya? Yeah, shut up! Get you my number.